Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eropa ingin mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Anina Fitriani, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Melinda, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Putri absen 15. Perkenalkan, nama saya Maulana Kefilmansyah, absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Hidayat, nomor absen 22. Dan Wahyudian, nomor absen 31. Karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pada negara maju, angka pertumbuhan penduduk memiliki tingkatan kecil atau rendah, sehingga jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Sedangkan pada negara berkembang justru memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, pendapatan per kapita yang tinggi. Pada negara maju, pendapatan per kapita tentu saja relatif tinggi. Sedangkan negara berkembang, rata-rata penghasilan yang diperoleh keseluruhan penduduknya relatif rendah. Yang ketiga, tingkat kemiskinan yang rendah. Pada negara maju, tingkat kemiskinannya rendah. Sedangkan pada negara berkembang, tingkat kemiskinan pada negara tersebut justru tinggi. Yang keempat, angka harapan hidup yang tinggi. Yang kelima, tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan di suatu negara dapat dilihat dari durasi lama yang dicapai oleh penduduknya. Yang keenam, mata pencaharian dan pemanfaatan lahan. Pada negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri, elektronik, mesin, dan lain-lain. Sedangkan pada negara berkembang, justru sektor pertaniannya memiliki peminat yang banyak. Yang ketujuh, tingkat kesehatan yang tinggi. Yang kedelapan, kemajuan teknologi yang tinggi. Dan yang kesembilan, ketergantungan dengan kegiatan ekspor impor untuk negara maju biasanya minim akan keberadaan sumber daya alam. Sedangkan negara berkembang biasanya justru memiliki sumber daya alam tetapi belum mampu memanfaatkan secara optimal. Subregion Eropa. Eropa Timur, beberapa negara yang termasuk region Eropa Timur adalah Belarusia, Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Moldova, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Yang kedua, Eropa Utara. 10 negara di region Eropa Utara adalah Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia, Britania Raya, Irlandia, Lituania, Latvia, serta Estonia. Eropa Selatan. Negara di wilayah Eropa Selatan meliputi Albania, Andorra, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Yunani, Italia, Malta, Montenegro, Makedonia Utara, Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, Spanyol, dan Vatikan. Yang keempat, Eropa Barat. Kawasan Eropa Barat terdiri atas negara Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Belanda, dan Swiss. Mayoritas yang berada di benua Eropa adalah satu, suku bangsa Nordik, ciri utamanya memiliki warna mata biru dengan warna rambut sangat pirang. Kedua, suku bangsa Alpina, ciri utamanya mata berwarna coklat dan rambutnya pirang. Ketiga, suku bangsa Mediteran, ciri utamanya warna mata agak coklat dan rambutnya hitam bergelombang. Nomor 4, suku bangsa Slavia, ciri utamanya memiliki warna mata abu-abu serta biru dan rambutnya berwarna pirang agak putih. 5, suku bangsa Dinara, ciri utamanya memiliki rambut gelap. Kebudayaan. Yang pertama, Festival La Merced di Spanyol, yaitu tradisi pesta jalanan La Merced dengan membuat piramida manusia. Yang kedua, Highland Games di Skotlandia, yaitu festival laki-laki menggunakan kostum rock, berrempel, dan terdapat lomba melempar balok kayu, lempar batu, dan main alat musik. Agama Eropa. Jumlah pemeluk Katolik Roma di seluruh dunia meningkat 1,5% menjadi 1.181 miliar orang pada 2009 dari tahun sebelumnya. Komunitas Katolik terbesar ada di Amerika Latin yang menjadi rumah bagi 13,6% penduduk dunia. Namun, 1 dari setiap 2 orang penduduknya beragama Katolik di Eropa. Hampir 1 dalam setiap 4
24% adalah pemeluk Katolik, atau sekitar 10% dari total penduduk dunia. Demikian keterangan Vatikan. Vatikan mengatakan jumlah biarawati menurun drastis dari 7.390 pada 2008 menjadi 7.029,31 pada 2009. Justru di tengah meningkatnya jumlah pemeluk Katolik di Afrika dan Asia, jumlah uskup meningkat 1,3% menjadi 5.065 orang, dengan Afrika dilaporkan mencapai kenaikan tajam 1,8% dan Asia Sumber daya alam. Eropa juga memiliki banyak sumber daya alam. Ini penjelasannya. 1. Pertanian Eropa. Iklim Eropa terbagi menjadi dua, yakni iklim pantai laut barat dan iklim Mediterania. Iklim pantai laut barat memiliki dua musim, yaitu musim dingin dan musim panas yang ringan dan tidak terlalu ekstrim. 2. Perikanan Eropa. Benua Eropa menghasilkan sekitar 4,1 juta ton produk perikanan pada tahun 2019. Produk perikanan tersebut berupa ikan makarel, sarden, berbagai spesies tuna, sprat, kakap, kerang, tiram, halibut, dan salmon. 3. Kehutanan Eropa. Sebagian besar wilayah benua Eropa ditutupi oleh hutan bereklim sedang atau boreal, membuatnya dapat memproduksi produk hutana dalam jumlah besar. Kehutanan Eropa menghasilkan produk seperti kayu, tanaman obat, jamur, travel, gabus, dan juga madu. 4. Pertambangan Eropa. Hasil pertambangan yang utama di Eropa adalah biji besi. Selain itu, Eropa juga kaya dengan logam dan mineral, membuat benua Eropa menjadi rumah bagi perusahaan tambang besar di dunia. Sumber daya manusia. Di Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Utara masuk dalam kategori kualitas penduduk sangat tinggi, sementara Eropa Selatan masuk dalam kategori tinggi. Salah satu alasan mengapa kualitas penduduk di benua Eropa tinggi karena perkembangan teknologinya yang besar. Selain itu, tingginya tingkat ekonomi juga mempengaruhi kualitas penduduk di benua Eropa, karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini terbukti dari fasilitas pendidikan dan sarana ekonomi, termasuk gaji yang disediakan untuk masyarakat Eropa. Potensi sumber daya alam di benua Eropa. 1. Pertanian. 2. Peternakan. 3. Pertambangan. 4. Laut atau perikanan. Persebaran negara maju benua Eropa. Austria, Jerman, Belanda, Belgia, Yunani, Portugal, Denmark, Irlandia, Spanyol, Finlandia, Italia, Swedia, Prancis, Luxembourg, Inggris, Andorra, Belgia, Islandia, San Marino, Swiss, Monaco, dan Portugal. Persebaran negara berkembang benua Eropa. Albania, Azerbaijan, Bosnia, Bulgaria, Belarus, Belgia, Kroasia, Kosovo, Latvia, Lituania, Makedonia, Montenegro, Ukraina, Moldova, Polandia, Rumania, dan Serbia. Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara kerjasama internasional adalah usaha yang dilakukan suatu negara menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dilakukan negara-negara seperti kerjasama bilateral, regional, multilateral. Kerjasama bilateral berarti dua belah pihak antara dua pihak. Bilateral adalah hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan. Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan dua negara. Dapat terjadi bila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya di setiap negara. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional biasanya sesuai kepentingan negara-negara. Namun secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. Contoh kerjasama regional Asia, APEC, EU atau Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah kerjasama multilateral. Multilateral artinya melibatkan atau mengikut sertakan dari dua bangsa, pihak, dan sebagainya.
Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contoh kerjasama multilateral adalah UN atau Persatuan Bangsa-Bangsa, WTO, IMF, Bank Dunia, Ekonomi dan Sosial Council, OKI, dan GNP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.